Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safara Jelita Handoko dari kelas 12-6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang wirausaha untuk masa depan. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan. Pengertian dan tujuan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks prosedur kompleks ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Yang kedua, ada ciri teks prosedur kompleks. Yang pertama, ada berisi langkah-langkah atau tahapan, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang kedua, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketiga, disusun secara informatif. Yang keempat, bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Yang terakhir, penjelasannya secara mendetail dan rinci. Nah, sekarang kita masuk ke struktur teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa bagian, antara lain bagian tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang pertama, bagian tujuan, berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, bagian material, berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Bagian ini bersifat opsional, tidak semua teks prosedur kompleks memilikinya. Yang ketiga, bagian langkah pengerjaan berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini disusun secara berurutan. Ada 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks. Yang pertama, teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, maupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara mengendarai mobil secara manual, atau cara menggunakan komputer. Yang kedua, teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas, misalnya cara efektif membaca buku, cara berolahraga ketika hujan, atau cara melamar pekerjaan. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu, misalnya cara menghilangkan kebosanan. Nah, yang terakhir, bagian penegasan ulang sebagai penutup, berupa kesimpulan atau sesuatu yang harus diperhatikan. Bagian ini bersifat opsional. Penegasan ulang berisi penjelasan harapan atau manfaat dari benda yang telah dibuat. Selanjutnya, kita masuk kaidah kebiasaan teks prosedur. Yang pertama, ada kata kerja imperatif, yakni kata yang merupakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, ambil nomor antrean di loket, tunggu sampai mendapat panggilan dari petugas. Yang kedua, menggunakan kata teknis, yaitu kata yang menunjukkan kekhasan topik teks prosedur kompleks. Contoh, EKTP, surat pengantar RT RW, formulir F101, dan NIK atau nomor induk kependudukan. Yang ketiga, menggunakan bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan. Contoh, 1, 2, 3, dan lain-lain. Yang keempat, partisipan manusia secara umum. Manusia sebagai pihak yang berperan dalam teks. Contohnya, ambil nomor antrian di loket, tunggu sampai mendapat panggilan dari petugas. Yang kelima, menggunakan verba material, merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contoh, membaca, menulis, menari. Struktur kalimat verba material adalah subjek, aktor, plus verba material, plus objek. Yang keenam, menggunakan verba tingkah laku, merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang ditanyatakan dengan ungkapan verbal, bukan sikap mental yang tampak. Contoh, Endah memahami materi sosialisasi kewirausahaan. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi syarat. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu, menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa yang berbeda. Contohnya, lalu, selanjutnya, sebelumnya, sesudah, sejak, dan semenjak. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menulis teks prosedur kompleks. Yang pertama, menyajikan data di dalam teks. Teks prosedur kompleks akan lebih akurat dan lebih terpercaya apabila dilengkapi data. Data bermanfaat, memperjelas informasi, dan mendukung ide pokok teks. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misal bentuk grafik, plot, diagram, dan teks. Yang kedua, ada tahapan menyusun teks prosedur kompleks. Yang pertama, menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang dapat diperoleh dari pengetahuan, pengalaman langsung, maupun bacaan sebagai sumber inspirasi. Yang ketiga, mengumpulkan informasi dan mengolah data dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca sumber informasi secara intensif. Yang kedua, mencatat bagian-bagian yang penting dan relevan sesuai topik. Yang keempat, menyusun kerangka teks sesuai struktur berdasarkan catatan hal-hal penting. Yang kelima, menuliskan teks prosedur kompleks utuh berdasarkan kerangka dan memberikan judul. Yang keenam, membaca teks dan menyuntingnya hingga mudah dipahami pembaca. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang materi wirausaha untuk masa depan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.